peran pemimpin berdasarkan kewenangan dan status formal. Jadi ada peran interpersonal, kemudian peran informasional, dan peran pengambil keputusan di sini. Ada 3 peran sebetulnya menurut ini Henry Mintzberg. Kemudian ada peran interpersonal adalah antar manusia. Selain tadi yang didiskusikan oleh kita semuanya, termasuk tadi yang bagaimana memimpin di depan, memimpin di tengah, dan memimpin di belakang. Banyak gaya juga yang sudah tadi kita diskusikan. Ada peranan sebagai pemimpin, bagaimana dia figur kepala. Pemimpin itu mewakili organisasi untuk kegiatan-kegiatan di luar organisasi. Jadi seorang pemimpin itu dia mewakili. Jadi kalau dia tidak memahami apa yang ada di organisasinya ketika dia keluar, nah dia sebetulnya membawa organisasi. Ada figur kepala di situ. Ada figur pemimpin, bagaimana mengordinasikan, mengendalikan, memotivasi, dan mendukung bawahan-bawahannya agar mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Kemudian ada fungsi penghubung, jadi manajer sendiri menghubungkan personal di semua tingkatan manajemen. Jadi dari level komisaris di eselon 3 berarti eselon 4, eselon 5, dan sampai bawahnya ketika ada permasalahan, berarti seorang pemimpin, dia harus bagaimana mengkoordinasikannya supaya menjadi lebih baik, itu penghubung. Bisa jadi ada informasi yang tidak sampai. Kemudian ada peran informasional, peran dari manajer sebagai pusat saraf dari organisasi untuk menerima informasi yang paling mutakhir. Jadi dia sendiri harus mampu menerima informasi yang terbaru dan disampaikan ke personal di organisasi. Jadi kalau misalkan pemimpinnya terlambat memperoleh informasi, maka yang dipimpinnya juga akan terlambat. Karena bisa jadi pemimpin yang dia kurang paham, di bawahnya sudah paham, yang di bawahnya bisa jadi mau menyampaikan ataupun tidak. Ketika mau menyampaikan, kadang-kadang juga ada permasalahan bagaimana komunikasinya. Jadi pemimpin itu harus memiliki kemampuan untuk mengetahui hal-hal yang terbaru. Kemudian di sini peran informasi sebagai juru bicara untuk menjawab pertanyaan tentang informasi yang dimiliki ini. Kemudian ada peran informasional, ada peran selaku pencatat, penyebar, juru bicara di sini. Ada peran pengambil keputusan di sini. Ada peran bertanggung jawab untuk memajukan dan menyesuaikan organisasinya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi. Kemudian ada peran menangani gangguan. Jadi kalau ada permasalahan, pimpinan itu yang maju, dia harus menyiapkan diri untuk mengatasinya. Jadi dia harus siap menyelesaikannya. Kemudian ada peran selaku pembagi sumber daya. Ini menitik beratkan tanggung jawab pemimpin untuk menentukan siapa yang dapat apa, siapa yang akan melakukan apa. Jadi harus mengetahui berarti bagaimana yang dipimpinnya. Kemudian ada peran selaku perunding, bagaimana dia teknik bernegosiasi. Kemudian masuk ke kepemimpinan transformasional. Ini yang seperti apa ini? Ini pengertiannya juga banyak ini. Pengertian mengenai kepemimpinan transformasional. Ini menurut Byrne sebagai suatu proses yang pada dasarnya para pemimpin dan pengikut saling menaikkan diri ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi. Di sini ada motivasi, berarti ada moralitas di sini. Dan ada istilah transformasional berasal dari kata transform yang artinya mentransformasikan atau mengubah sesuatu menjadi bentuk lain yang berbeda. Mengemukakan bahwa kepemimpinan transformasional ini adalah sebuah gaya kepemimpinan yang mengutamakan pemenuhan tingkatan tertinggi dari hierarki kebutuhan Maslow, yang 5 tingkatan itu ya. Dan menurut Bass dalam masukan dari 2003 mendefinisikan bahwa kepemimpinan transformasional itu sebagai pemimpin yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi bawahan dengan cara-cara tertentu. Dengan penerapan kepemimpinan transformasional, bawahan akan merasa dipercaya, dihargai, loyal, dan respek kepada pimpinannya, sehingga bawahan akan termotivasi untuk melakukan sesuatu lebih dari yang diharapkan. Jadi bukan hanya mengerjakan sesuatu yang diperintahkan, tapi lebih dari yang diharapkan. Kemudian ada lagi definisi kepemimpinan transformasional,
gaya kepemimpinan yang digunakan oleh seseorang manajer bila ia ingin suatu kelompok melebarkan batas dan memiliki kinerja melampaui status quo atau mencapai serangkaian sasaran organisasi yang sepenuhnya baru. Jadi ada kan perubahan itu perubahan yang radikal dan incremental. Jadi bagaimana dia memimpin itu semua. Ini kepemimpinan transformasional. Kemudian kepemimpinan transformasional, ini pemimpin dapat menerapkan kaidah kepemimpinan transformasional jika mampu mengubah energi sumber daya, baik manusia, instrumen, maupun situasi untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi. Pemimpin dengan gaya transformasional juga dikatakan sebagai pemimpin yang visioner. Kepemimpinan transformasional, ya di sini ada simplikasi, maksudnya adalah dia selalu membuat tujuan. Jadi pada setiap kegiatan yang dia susun, dia punya tujuan dari masing-masing kegiatan. Jadi dia memimpin dari ujung istilahnya, memimpin dari ujung, memimpin dari tujuannya apa, baru dia tarik ke depan. Untuk mencapai tujuan itu, apa yang harus saya lakukan? Langkah-langkah apa yang harus saya lakukan? Ini simplifikasi, kemudian ada tekad. Jadi setiap rencana kegiatan yang dia susun, dia bertekad untuk menyelesaikannya sampai akhir. Kalau sekarang ada proyek perubahan, berarti dari mulai jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu tanggung jawab sampai selesai, gitu kan? Jadi ada keberlanjutannya. Kemudian ada siap siaga, maksudnya di sini adalah open mind, siap mengantisipasi perubahan. Ini materi ini ada di modul sebagian memahami. Jadi siap mengantisipasi perubahan. Kemudian mobilitas, bagaimana dia punya mobilisasi yang tinggi, bagaimana mobilisasi orang, kemudian bagaimana dia memiliki inovasi, bagaimana dia bisa menyediakan fasilitas terhadap apa? Terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dia punya tujuan, dia sampaikan kepada bawahannya, pada stafnya atau yang dipimpinnya, dan dia siapkan fasilitasnya supaya itu sampai. Dan ada motivasi di sini. Kemudian ada 5 ciri utama yang harus dimiliki seorang pemimpin transformasional. Itu memberi pertimbangan secara individu. Kemudian stimulasi intelektual, inspirasi motivasi, meningkatkan pengaruh dan karisma. Jadi selalu memiliki pertimbangan, selalu punya dasar, selalu punya alasan untuk melakukan sesuatu, selalu punya cara untuk itu. Kemudian punya visi yang intelektual, jadi punya dasar seperti tadi yang disampaikan. Dia punya alasan kenapa menyatakan itu, sehingga orang-orang bisa mengikuti. Kemudian ada inspirasi motivasi, dia memberikan inspirasi, motivasi. Dia sendiri menjadi contoh, tadi yang Tuturi Handayani kan, dengan sendirian, dia juga di tengah, dia memotivasi. Kemudian di sini ada meningkatkan pengaruh. Ketika ada permasalahan di kelompok, di lingkungan kerja, yang dipimpinnya, pengaruhnya mulai hilang, mulai kurang, dia terus berupaya meningkatkan pengaruhnya. Kemudian memiliki karisma yang membuat orang-orang asik saja ngikutin dia, senang saja gitu, tanpa ada beban, tanpa ada rasa takut, rasa khawatir, dengan sukarela ikut mengikutinya. Karena yakin, saya dipimpin oleh yang benar, saya yakin dipimpin oleh yang benar, saya yakin seperti kita naik pesawat, kita yakin dengan pilotnya, kita naik bis, yakin dengan supirnya, yang terutama yakin pada yang Maha Kuasa tentunya. Tapi di sini adalah ada kemampuan kita untuk meyakinkan orang. Oke, ini karakteristik berikutnya, dia mampu mengidentifikasikan dirinya sebagai agen perubahan. Dia selalu berpikir bagaimana memperbarui, merubah. Kemudian memiliki sifat pemberani, tadi yang kepemimpinan transformasional yang gambar robot itu ya. Kemudian dia mempercayai orang lain. Jadi kalau pemimpin tidak percaya sama orang lain, dia siap-siap dia kerjakan sendiri semuanya, dan pasti ada bedanya. Bekerja sendiri dengan kita terkait dengan stakeholder dan banyak orang. Kemudian bertindak atas dasar sistem nilai, jadi bukan atas dasar kepentingan individu atau atas dasar kepentingan dan desakan kroninya di sini. Jadi tetap ada sistem nilai, dia punya alasan, punya dasar kenapa harus melakukan itu. Walaupun mungkin awalnya dari kepentingan dia sendiri, tapi semuanya itu punya alasan. Kemudian meningkatkan kemampuan secara terus-menerus sepanjang hayatnya. Karena proses hidupnya proses belajar, terus saja belajar. Seperti tadi, pemimpin itu juga tergantung dari pengalaman hidupnya. Makanya ada beberapa alasan, beberapa dasar kenapa seseorang harus memiliki pengalaman terlebih dahulu ketika dia diangkat menjadi pemimpin.
Kemudian memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang rumit, tidak jelas dan tidak menentu. Nah, ini tidak semua orang bisa sampai di sini menghadapi situasi di kantor pertanahan yang bermasalah dan segala situasi yang sulit termasuk COVID ini kan. Kemudian memiliki visi ke depan.